Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai Universitas 11 Maret, Senin 13 Juni tahun 2022 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Kepala Program Studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak! Tegak gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Kepala Program Studi S2 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor UNS beserta jajarannya,
Yang terhormat Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah, yang terhormat Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik, yang terhormat Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Profesor, dan seluruh sivitas akademik UNS yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan pada apel pagi hari ini, saya menyampaikan pesan Hari Lingkungan Hidup Dunia tahun 2022 bertajuk Keberlanjutan dan Keberpihakan. Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, pada bulan Juni tahun 1972 ada sebuah konferensi bersejarah, yakni United Nations Conference Human Environment di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut merupakan konferensi tingkat dunia pertama yang membahas isu lingkungan dan meletakkan dasar untuk pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan. Profesor Dr. Emil Salim yang saat itu menjadi utusan Indonesia menyampaikan dua hal menarik. Pertama, substansi permasalahan lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Semua negara maju mendukung usaha penanggulangan masalah lingkungan secara global oleh institusi internasional dalam lingkungan PBB. Sebaliknya, Brasil memelopori negara-negara berkembang yang curiga pada dibangkitkannya isu lingkungan sebagai ikhtiar negara maju untuk menghambat proses industrialisasi negara berkembang. Sedangkan beberapa negara berkembang lainnya bisa menerima dengan syarat penambahan bantuan. Dalam kemelut perbedaan pendapat ini, Indonesia mengambil sikap hati-hati dan membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam merintis jalan, membangun tanpa kerusakan lingkungan. Dan sejak saat itu tumbuh pola pembangunan berwawasan lingkungan. Kedua, kehadiran dan peranan organisasi non-pemerintah di mana PBB untuk pertama kalinya melibatkan NGO dari berbagai negara yang membantu konsep persiapan penyelenggaraan dan kegiatan konferensi dengan dukungan penuh dari Sekretaris Jenderal konferensi ini. Para pemimpin NGO ini menggunakan pendekatan permasalahan yang bersifat non-konvensional dan berpikir out of the box dalam menanggapi masalah pembangunan. Sejak saat itu, era pembangunan berkelanjutan mulai diterapkan dengan perubahan pola mencakup proses pembangunan yang semula satu jalur ekonomi saja berubah menjadi proses banyak jalur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengutamaan sasaran jangka pendek berubah menjadi pencapaian sasaran jangka panjang melalui keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlakuan ekonomi sebagai kendala utama berubah menjadi ekologi sebagai kendala utama. Pola pembangunan konvensional mengejar kenaikan pendapatan materi melalui usaha private individual, berubah menjadi pola pembangunan berkelanjutan, mengejar keseimbangan equilibrium materi ekonomi, kehidupan sosial dan alami, melalui kesetaraan kerja antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat madani. Memprioritaskan maksimalisasi kesejahteraan private berubah menjadi maksimalisasi keadilan sosial melalui pengutamaan pemberantasan kemiskinan. Pola pembangunan yang telah dijalankan hingga saat ini masih menyisakan berbagai kekurangan sehingga menimbulkan jurang kemiskinan di satu sisi dan kekayaan yang menumpuk di beberapa orang saja. Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang terhormat, menghadapi permasalahan tersebut di atas diperlukan beberapa hal, yaitu
1. Transformasi struktural dan produktivitas alam serta manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan. 2. Menguatkan keberpihakan kepada masyarakat dan mengendalikan perizinan korporasi dengan mengubahnya menjadi perubahan proporsi perizinan. Ketiga, mendorong pengembangan kemitraan konservasi dan menjaga areal high conservation value forest tinggi di wilayah perkebunan dan konsesi kehutanan Indonesia yang memiliki luas 4,1 juta hektar. Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, perlindungan wildlife dan habitatnya dengan konservasi kawasan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, kebijakan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen. Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang berbahagia, langkah-langkah tersebut bisa dicapai dengan kerjasama para pihak, di mana universitas menjadi salah satu entitas yang sangat penting dalam penyelamatan lingkungan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan. Selamat Hari Lingkungan Hidup sedunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh tenaga kependidikan, Subbagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta apel pagi yang kami hormati, doa akan kami sampaikan dalam keyakinan agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, mohon berkenan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau amanatkan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami, dengan keimanan, serta tuntunlah kami kepada jalan yang benar. Ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang kami emban, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai Universitas 11 Maret pada hari ini, Senin 13 Juni tahun 2022 telah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti apel pada hari ini.
Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan.